wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman yang menyebabkan hatinya menjadi tenang itu disebabkan memperbanyak zikir kepada Allah. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, yang sama kita hormati pengurus Masjid Surau Darul Jannah beserta jajarannya, seterusnya kepada bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah subuh yang dimuliakan Allah. Puji dan syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat serta taufik dan hidayahnya kepada kita bersama, sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju ke mushola, ke masjid yang kita cintai ini, dalam rangka melaksanakan suatu kewajiban dan kebutuhan kita kepada Allah, yakni melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Semoga setiap amalan yang kita lakukan, khususnya di subuh ini Bapak Ibu, dicatat, didoakan oleh para malaikat dan diberi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, sholawat dan salam marilah kita kirimkan kepada seorang proklamator Islam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, permohonan maaf dari Ustadz Islami, Bapak Ibu, berhubung beliau malam tadi ada mengisi kajian di Kerinci, Pak. Kerinci. Jadi jam 10 malam tadi, Pak, setengah 11. Kebetulan saya belum tidur. Udah tidur, Pak. Udah tidur. Istri melihat HP. Kemudian dibangunkan. Aduh, telepon, SMS, WA dari Ustadz Islami. Rupanya beliau sedang di Kerinci mengamanahkan kepada saya, Bapak Ibu, untuk menggantikan beliau di Masjid Darul Jannah ini. Alhamdulillah, berkat melalui beliau, Bapak Ibu, kita bersilaturahmi. Rumah aku dake, Bapak Ibu, di belakang Transmart, agak dalam. Alhamdulillah, perkenalkan nama Allah, Bapak Ibu, Muhammad Faisal, dan alhamdulillah Ambo mempunyai seorang istri dan 5 orang anak. Amin. 5 orang anak. Amin. Ya,
lulusi Bu, sampai lulusi seorang laki-laki, alhamdulillah. Yang kadang tuh kelas kelas 5 ini, umur sabari tahun, sabari 9, 7, 5, 3. Alhamdulillah Bu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ini mungkin pertama kalinya saya datang ke sini Bapak Ibu, bersilaturahmi dengan Bapak Ibu. Dulu waktu Iko masih surau Pak, masjid sholat Pak, surau. Bu, dia sholat di Siko, sholat zuhur, ataupun sholat asar. Mau kuliah di Astis Pak, di Astis, di Senayan Astis, di belakang gedung Pramuka. Dan alhamdulillah saya sudah menyelesaikan studi S2 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, jurusan PAI. Keseharian saya Bapak Ibu, saya mengajar di 2 sekolah, di SDIT Padang Islamic School di Kalawi Bapak Ibu, di Ampang Majalah Bypass, di Kampung Lalang, kemudian di MDTA Adabiyah. Alhamdulillah Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, judul pengajian kita pada subuh kali ini kita akan membahas tentang 3 indikator utama dari hati yang sehat. 3 indikator utama dari hati yang sehat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, hati yang sehat itu merupakan hati yang selalu memperbanyak zikir kepada Allah. Memperbanyak zikir kepada Allah. Sebagaimana kita jelaskan tadi Bapak Ibu, hati yang sehat. Kemudian dalam Al-Quran Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, yang menyebabkan hatinya menjadi tenang itu Bapak Ibu, yaitu orang yang selalu mengingat Allah, memperbanyak zikir kepada Allah. Di dalam ayat lain dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, perbanyaklah zikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Dengan sebanyak-banyaknya. Kenapa Allah memerintahkan orang yang beriman untuk memperbanyak zikir kepada Allah Bapak Ibu? Karena orang yang berimanlah yang bisa dan mau memperbanyak zikir kepada Allah. Dan inilah yang menyebabkan hatinya menjadi tenang. Beda dengan orang munafik Bapak Ibu. Kalau orang munafik, dia hanya dalam Al-Quran la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu dia tidak pernah berzikir kecuali sedikit. Ini yang menyebabkan dia banyak penyakit. Dalam Al-Quran dijelaskan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka terdapat banyak penyakit. Fazadahumullahu marada. Kemudian ditambah lagi penyakit oleh Allah. Orang munafik itu hatinya selalu gelisah, selalu gelisah. Jadi oleh karena itu, apapun kerajuan Bapak Ibu harus di-hati. Kalau kamasaji itu Bapak Ibu kalau tidak di-hati,
maling. Jadi apapun kerajuan Bapak Ibu, ibu-ibu memasak, kalau hati wak tidak tanam, gelisah, Pak Abu, lama sampai apa indah Bu? Indah. Kenapa Bapak Ibu? Karena hati wak, hati wak selalu gelisah. Ketika wak masak, tidak senang hati, hasilnya bagaimana? Mengecewakan. Baik tujuh Bapak Ibu, kalau seandainya kita memperbanyak zikir kepada Allah, ketika kita masak, ketika kita membersihkan rumah, harus di hati, harus dengan hati yang sehat dan hati yang bersih. Hati yang bersih harus diberasikan hati dulu, baru bisa bekerja. Hasilnya memuaskan. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, kita bersihkan hati agar pekerjaan, kegiatan yang kita lakukan insya Allah menghasilkan yang memuaskan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, di saat hati sudah tenang, Allah memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tenang, hati yang selalu memperbanyak zikir kepada Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keridhaan-Nya. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Masya Allah. Hanya dengan memperbanyak zikir kepada Allah Bapak Ibu, hati kita menjadi tenang. Allah memang berzikir Bapak Ibu, berzikir bukan saja ketika sesudah sholat. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, kita senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah. Unlimited, tidak ada batas waktunya. Barapun mau berzikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bapak Ibu sedang taka, sedang berbaring, sedang duduk, sedang masak, sedang menyapu rumah, kecuali sedang di WC, sedang di kamar mandi, ya nak menjadu. Berbanyak zikir, insya Allah kita mendapatkan hati yang tenang, jiwa yang tentram, pikiran tenang. Allah memanggil kita, masuklah ke dalam surgaku. Wadkhuli jannati. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, menurut Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, carilah hatimu di tiga tempat. Carilah hatimu di tiga tempat. Yang pertama adalah di saat engkau memperdengarkan bacaan Al-Quran. Di saat engkau memperdengarkan bacaan Al-Quran. Mendengarkan bacaan Al-Quran sama pahalanya dengan orang yang membaca. Dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepadamu ayat-ayat Al-Quran, maka dengarkanlah dan simak
agar kamu mendapatkan rahmat di sisi Allah. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran, hati wa tenang. Kemudian selain hati kita tenang Bapak Ibu, kita juga diberikan kecerdasan oleh Allah sampai 80%. Ketika kita membaca Al-Quran atau memperdengarkan bacaan Al-Quran, langsung menyerap di otak. Ini yang menyebabkan otak kita menjadi cerdas. Jadilah Bapak Ibu, anak-anak umur belasan tahun, bukan mengajar di SDIT Pak. Satu hari Senin sampai Jumat kami belajar Pak. Satu hari lo kami belajar Al-Quran, memperdengarkan belajar tahsin dan tahfiz. Anak-anak setiap pagi memurojaah hafalannya, setiap pagi loh. Kalau seandainya setiap pagi kita baca terus, cik nak dapat Pak, nggak mungkin. Ulang, diulang-ulang. Jadi ketika kita memperdengarkan bacaan Al-Quran sampai meresapkan ke otak. Ambo Bapak Ibu membaca, ambo lebih cenderung lebih capek menangkap Al-Quran, memperdengarkan bacaan Al-Quran dulu, baru bisa ambo ulang-ulang. Ketika waktu kita ambo Bapak Ibu kelas 5 SD, ada imam di kampung ambo di Masjid Al-Nawar Kerandang ambo tinggal. Waktu kita ambo sholat itu hari Jumat subuh, lama Pak ayatnya Pak, sampai 15 ayat pertama sujud, kemudian berdiri lagi. Setiap Jumat saya ikuti, ambo ikuti Bapak Ibu. Setiap Jumat pertama sampai agak saya alif lam mim saja Pak. Alif lam mim. Kemudian Jumat berikutnya Tanzilul Kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Setiap Jumat ambo ikuti. Alhamdulillah. Dapat ya Bu. Itu kalau kita memperdengarkan bacaan Al-Quran. Pernah coba Bapak Ibu ambo diakin tugas dek guru ambo dulu waktu kelas 3 SMA, hafal surah Al-Baqarah ayat 1 juz 1 ayat 1 sampai 141. Wah, baca aja dulu Pak, baca. Lama mana Pak? Amulang alif lam mim dan zalikan kitabuna zalika. Lama dah. Kalau mau membaca secara otodidak, itu bedanya Bapak Ibu kalau kita mendengarkan bacaan Al-Quran dengan membaca Al-Quran sendiri. Jadi oleh karena itu kita mendengarkan bacaan Al-Quran atau kita baca Al-Quran, itulah yang membuat hati kita tenang. Beruntunglah ibu-ibu apa-apa yang sholat di masjid, di musola. Selain kita mendapatkan pahala di sisi Allah, langkah kaki dari rumah menuju ke masjid, kemudian sholat tahiyatul masjid, dilanjutkan dengan sholat fajar, sholat sunat fajar, itu pahalanya sama lebih baik dari dunia dan seisinya. Orang yang terkaya di dunia itu Bapak Ibu, orang yang bukan banyak uang,
Pada hakikatnya adalah orang yang terkaya di dunia adalah orang yang melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Jadi selain mendapatkan pahala, kemudian memperdengarkan bacaan Al-Quran, memperdengarkan bacaan imam, Masya Allah, luar biasa. Inilah yang membuat hati kita tenang. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, carilah hatimu di saat engkau berada di majelis ilmu. Majelis ilmu. Aku kan majelis ilmu Bapak Ibu. Di dalam hadis Rasulullah SAW telah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan mencari suatu ilmu, ilmu di sini adalah ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, jika ada pengajian atau tabligh akbar yang diadakan di masjid ataupun di musola, luangkanlah waktu kita untuk menghadirinya. Kalau seandainya kita mencari waktu luang, Pak, cari waktu luang, tidak akan bisa Pak menghadirinya Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita mempunyai kesibukan masing-masing. Ada Bapak Ibu yang mengajar di kantor, ada yang mengajar di sekolah, ada yang mengajar di kampus, ada yang ibu-ibu yang MC. Ada itu MC ibu, MC masuk cucu, ada yang masuk anak. Jadi kalau kita meluangkan waktu kita untuk menghadirinya, insya Allah Allah akan datang. Selain kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari seorang guru, jalan mudah dimudahkan oleh Allah menuju ke surga, dan juga dapat bertemu dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang baik. Awak bertamu di masjid itu Bapak Ibu, datang mau sana nanti Pak. Boleh aku bersilaturahmi je ibu, jawab apa ibu-ibu di masjid Pak. Yang sebelumnya awak saling mengenal, kenal, menjalin hubungan silaturahmi. Inilah yang membuat hati kita tenang. Awak di masjid Bapak Ibu, di musola, di masjid, hati awak tenang. Di rumah halutan itu tenang. Di masjid sih Bapak Ibu, kalau sedang mendengarkan khutbah misalnya, atau mendengarkan pengajian, bisa lah itu mana di masjid sedang mendengarkan khutbah. Aku kan pernah khutbah, mencari jemaah itu. Kadang-kadang keluar ayahnya, saking lamanya lalu di masjid. Jadi di masjid ataupun di musola itu Bapak Ibu, hati wa tenang. Dalam hadis Rasulullah SAW, tempat yang paling disenangi, disukai oleh Allah adalah masjid. Tempat yang disenangi oleh Allah di bumi ini adalah masjid ataupun musola. Masjid dan musola itu sama maknanya, beda. Masjid tempat orang sujud, musola tempat orang sholat.
Nah, jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ketika kita menghadiri majelis ilmu, hati kita tenang. Masobo orang-orang soleh, kan ada dalam lagu Opik, salah satu obat hati itu berkumpulan dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Orang yang baik itu apa itu? Orang yang selalu senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah. Memakmurkan masjid Allah itu bukan saja sholat 5 rakaat itu Bapak Ibu, akan tetapi juga mendengarkan pengajian atau bermusyawarah pemilihan, misalnya pemilihan pengurus masjid, pemilihan RT RW, itu di masjid. Jadi masjid itu bukan saja untuk beribadah, akan tetapi juga untuk bermusyawarah. Itu yang dinamakan dengan memakmurkan masjid-masjid Allah. Makmur itu artinya mensyiarkan. Mensyiarkan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, carilah hatimu di saat engkau bermunajat, menyendiri bermunajat kepada Allah. Di saat waktu-waktu yang Allah ijabah doa. Kapan itu Bapak Ibu? Ketika kita bertahajud, bermohon kepada Allah, beristighfar, wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang memohon ampunan, di saat di waktu fajar. Jadi bermohon kepada Allah agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Beristighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, atau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Berbanyak berzikir, berbanyak istighfar. Kadang istighfar, doa-doa yang mohonkan kepada Allah banyak ya Bapak Ibu. Keinginan banyak. Tidak tercover dengan doa sebanyak macam. Kalau seandainya kita memperbanyak istighfar, maka itu akan mengkomplitkan atau mengcoverkan kepada memperbanyak istighfar. Ini ada suatu kisah Bapak Ibu. Suatu kisah. Ada seorang ibu Bapak Ibu yang di daerah Kashmir, di India. Seorang ibu ada anaknya yang mengalami penyakit tulang. Dibawalah ke rumah sakit Kashmir, rumah sakit daerahnya Bapak Ibu. Rumah sakit daerah. Kemudian kecil orang rumah sakit, Bu, dokter penyakit tulang yo nak do di psikolog. Dokter spesialis tulang yo nak do di psikolog. Di mana do nyoba? Yang ada di India. India jauh banget. Semua dari Jakarta. India itu kan
pusat kota, pusat negara itu, sama DKI Pak. Nah, kemudian ibu ke balik pulang, tidak ada biaya. Jangankan untuk pergi ke India, saya Bapak Ibu juga pesawat untuk makan sehari-hari saya bayar. Jadi oleh karena itu ibu ini balik pulang, kemudian berbanyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian ada dokter yang dimaksud oleh ibu ini, Bapak Ibu. Ini dari India menuju ke Bangladesh. Di perjalanan di pesawat, Bapak Ibu, hujan deras di atas. Kemudian hujan deras, pilot mengumumkan kita mendarat darurat di Kashmir, mendarat darurat lain, karena perjalanan tidak bisa dilanjutkan karena hujan deras. Mendarat di Kashmir. Kemudian dokter ini, Bapak Ibu, ingin melanjutkan perjalanan darat lebih kurang 4 jam lagi, Bapak Ibu, acaranya akan dimulai, pertemuan dokter lah, Bapak Ibu, kan. Kemudian tidak jadi loh, tidak bisa melanjutkan perjalanan darat karena hujan sangat deras. Kemudian dokter ini memutuskan untuk menginap, menumpang di rumah warga, Bapak Ibu, di rumah warga. Kemudian ibu yang apa tadi, Bu, yang anaknya sakit tadi, ke rumah ibu itulah dokter. Ibu itu tidak tahu sebelumnya yang datang ke dokter, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Bapak, boleh saya menumpang berteduh di sini, Bu, karena hujan sangat deras. Kemudian dipersilakan masuk. Kemudian ada anaknya sakit demam, nangis, Bu, nangis. Sakit, dia sakit. Kata bapak ini, Bu, kenapa anak Ibu sakit? Bapak sakit. Sudah dibawa ke rumah sakit. Mudah, kata orang rumah sakit, tidak ada dokter yang menangani penyakit tulang. Tidak ada dokter yang menangani penyakit tulang. Satu-satunya dokter yang ada di India, Pak. Nama dokternya Dokter Fulan. Masya Allah. Mendengar itu, Pak, apa yang datang, Pak? Bu, Masya Allah, Bu, dokter yang Ibu masuk itu adalah saya. Masya Allah. Kakak bermampu. Jadi oleh karena itu kita memperbanyak istighfar, astagfirullah, agar keinginan kita yang tidak di luar dugaan, kan di luar dugaan, Pak. Alhamdulillah, tidak bisa Ibu kok baik ke India. Dokter itu yang datang ke rumahmu, Masya Allah, dengan izin Allah, Bu. Dengan izin Allah itu. Qadarullah, takdir dari Allah. Jadi pilot itu Allah menurunkan hujan, mengumumkan pilot berawal dari pilot, kemudian dari supir tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Bangladesh acaranya, menginap dulu di rumah warga. Masya Allah, itu di luar dugaan Ibu. Alhamdulillah, anak Ibu diobati,
dibawa ke India, dirawat. Masya Allah. Jadi itu sebuah kisah seorang ibu yang memperbanyak istighfar demi kesembuhan anaknya. Jadi itu Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Jika engkau tidak menemukan hatimu di sana, maka mintalah kepada Allah agar hatimu, agar Allah memberimu hati. Jika engkau tidak menemukan hatimu di sana, di mana Bu? Di saat engkau memperdengarkan bacaan Al-Quran, di saat kita menghadiri majelis ilmu, kemudian di saat kita bermunajat kepada Allah, maka mintalah kepada Allah agar memberimu hati. Karena sesungguhnya engkau tidak memiliki hati lagi. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, kita berbanyak mengingat Allah. Kita memperdengarkan bacaan Al-Quran, kemudian menghadiri majelis ilmu agar menambah keimanan kita, menambah keimanan. Kemudian menyendiri bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada subuh hari ini. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan Bu, Pak? Ya Bu. Waalaikumsalam. Ya Bu. Yang pandai menghafal Al-Quran itu bagaimana dengan indikator matematika, fisika, kimia yang Ustaz? Apakah bisa sejalan antara kecerdasan dalam beragama dan kecerdasan dalam ilmu yang lainnya itu Ustaz? Jadi kan yang kita inginkan bagaimana anak-anak yang cerdas dalam Al-Quran nanti juga dia besar ya, jadi ahli farmasi, jadi ahli makanan, membuat pabrik yang halal gitu ya. Ini kan kehalan lama tuh waktu makan atau Indofood, siapa yang bikin Indofood? Bingung kan? Nah kalau ini tuh anak-anak yang cerdas itu kayunya gitu ya. Seperti Wardah, kita kan bangga dong. Wardah itu deh, yakin nggak pakai Wardah kan? Orang Batak yang membeli orang Islam, Pak pada suatu saat selalu orang Batak membeli bom juga, bom tuan Israel tuan, gitu kan? Tapi orang yang Islam yang orang cerdasnya itu digunakan untuk yang lainnya, tidak hanya sekedar untuk agama gitu ya. Nah itu kan yang awal diberikan gitu Pak. Berarti di dunia Pak. Ada dua Iran naik orang Syiah Pak. Israel ada begini bingung atau nol. Gitu ya. Karena kecerdasan itu untuk kesejahteraan dunia bangsa. Itu ya pikiran umum bangsa. Itu ya Pak Ustaz. Jadi yang ingin tahu gitu, apakah hubungan dengan kecerdasan dalam beragama itu dengan kecerdasan ilmu lainnya. Bismillah. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika kita membaca Al-Quran itu Bapak Ibu diberikan kecerdasan oleh Allah sampai 80%. Ketika kita membaca Al-Quran itu minimal di 2 waktu, setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib. Ketika kita baca Al-Quran, kita diberi kecerdasan, kemudian juga terhindar dari kelupaan dan kebingungan. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, ketika ada seseorang yang menghafal Al-Quran, insya Allah dia akan cerdas dalam segala bidang. Itu sesuai dengan kemampuan di bidang ilmunya. Kalau seandainya orang yang dia aduh anakmu
pintar matematika, tapi di bidang lain kurang, atau bidang agama yang pintar, bidang yang umumnya kurang. Jadi untuk memadukan itu Bapak Ibu, oleh karena itu kita memperdengarkan bacaan Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Jadi insya Allah ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran, apapun bidang ilmu yang kita pelajari, insya Allah Allah akan mudahkan. Jadi aduh anakku yang pintar matematika, menghafal Al-Quran santiang, pintarnya bahasa Inggris, bahasa Arabnya ada yang lama, ada yang santiang dulu. Jadi oleh karena itu ketika kita kita membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran, itu kita diberi kecerdasan oleh Allah dalam segala bidang. Itu sesuai dengan kemampuan emosionalnya, Bu. Sesuai dengan kemampuan cara berpikirnya. Itu, Bu. Jadi banyak orang yang menghafal Al-Quran, Bu, dia orang cerdas, membuat pintar di sekolah pun kan mengajar di dua sekolah. Jadi sekolah di Adabiyah, di SDIT sanjang, yang di sekolah menghafal Al-Quran, di pelajaran apa santiang, apa tanya lo juga sama wali kelasnya, Bu, si A, Bu, lain apa, Bu, wih mantap, juara tuh. Di sekolahnya juara, di SD-nya juara, di LPDA-nya juara. Pada umumnya seperti itu. Tapi ada juga di sekolahnya biasa-biasa saja. Kalau di bidang agamanya sangat luar biasa. Contohnya, mohon maaf Bu, bukannya saya ini pribadi saya, Bu. Ketika saya di SMP dulu, SMP 5 mau sekolah. Ketika mau belajar bahasa Inggris, ya nggak tahu ya, nggak bisa. Ketika mau belajar agama, sangat luar biasa. Itu di bidang ilmunya beda-beda. Kemampuan cara menyikapi atau berpikir, atau ya kemampuan sesuai dengan kelebihan dan kekurangan. Jadi oleh karena itu kita sikapi kemampuan anak ataupun kemampuan anak cucu kita, Bu. Kalau seandainya ingin sekolah di UNB misalnya, kuliahnya di UIN, nggak bisa, nggak nyambung. Jadi Ibu, adik ambo, adik sepupu yang kuliahan di ayahnya di UPI jurusan komputer, sementara tidak ada di komputer, tidak ada hatinya di komputer. Jangankan Malaysia komputer, saya mengetik saya tidak bisa. Pinginnya di perhotelan di UNP, kemudian nyumpah soal di ayahnya di UPI. Akhirnya kuliahnya tidak selesai, hanya 3 semester berhenti lagi. Jadi tidak bisa memasukkan kehendak anak, tidak bisa memaksakan kehendak kita bahwa anakku harus jadi ko, walaupun jadi, mohon maaf Bu, aku kan seorang penceramah. Ambo tidak ingin anak ambo ingin jadi model ambo.
serancangnya tuh mulai itu apa jadi imam di masjid. Selain jadi imamnya pandai matematika, pandai umum, bisa lagi bahkan aja di kantor. Selain jadi imam, santi yang bacanya, santi yang aku inginkan seperti itu. Jadi Allah lah yang berkehendak nantinya. Yang penting kita arahkan aja anak kita kemana dia mau kuliah atau mau sekolah, kita arahkan. Nah itu. Ada lagi Bu? Pak? Ya Pak. Waalaikumsalam. Ada hati, ada pikiran. Kan dia dengan hati yang tenang. Iya Pak. Apa kalau hati yang tenang itu otomatis pikiran tenang. Kaitannya akan pikiran hati. Iya. Orang itu Allah tidak menguji seorang hamba sanggup mengikuti. Iya. La yukallifullah Pak. Nah, ada orang gila sampai ada seorang bunuh diri, berarti kan nggak sanggup mengikuti. Iya. Sampai juga gila berarti kan di luar batasnya mengikuti. Di luar batas Pak. Apalagi sampai bunuh diri kan. Iya. Nah, itu yang pengaruh hatinya apa pikirannya gimana? Hatinya Pak. Hati ketika hatinya tidak menerima itu Pak ada cara utang banyak, anak sekolah ikut segala macam, tak tahu dia Pak penghasilan Pak seniko. Jadi setan itu membisikkan ke telinganya, mempengaruhi Pak. Muka anak itu Pak, baiklah kereta api lah, lewat kereta api. Bunuh masalah diri itu atau lompat dari shelter ke bawah kan bisa saja Pak. Iya, Allah tidak mengasih rupiah itu ada hamba itu sama berarti kan juga kesanggupan yang disebut al-manual. Jadi lah dipengaruhi oleh setan Pak. Setan lah mempengaruhi dia. Kalau seandainya dia yakin bahwa Allah tidak akan memberi cobaan di luar batas kemampuannya, maka dia selalu terus berusaha. Jadi adanya Bu, ketika aku kan bahkan ajonya dulu di salah satu, mungkin ibu-ibu tahu dengan beliau, seorang pengusaha rental mobil yang diambil di Kota Padang, di Ranah sampai Pak Haji Simon. Beliau lama nikah. Beliau salah seorang orang tua Kiambo. Ketika beliau membilang seperti ini, ketika lama menurun kondisi keuangan, beliau mencet, anakku balik, berbanyak zikir terus, berzikir. Jadi dengan berzikir, dengan memperbanyak zikir kepada Allah itu Pak, hati wa tenang. Apalagi di masjid Pak, di masjid tenang hati. Sehingga setan tidak bisa mempengaruhi. Terus beliau lawan setan itu. Nyubisikan pernah dulu takijaan dia beliau. Dia kalau mau ikut tak tahu ambo itu lebih baik apa di apa senang di kereta api senang di rel kereta api ya. Namun jangan itu Pak, berbanyak zikir Pak. Insya Allah akan memberikan rencana Allah itu lebih baik dari rencana Allah Pak. Jadi aku di rumah di sekeliling aku komplek itu ada motor. Jadi kecil orang rumah dan di luar oleh insya Allah ada saat, tapi sabar Pak. Karena ada
loto lebih murah dari Honda. Iya, tapi membagiannya banyak Pak. Lebih apa? Lebih capek Honda enak Pak daripada itu. Tapi Pak bersyukurnya Pak. Orang yang lebih apa? Dulu lebih kurang dari Pak. Alhamdulillah. Yang penting lagi cukup untuk makan, untuk kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah. Mereka labihnya mereka tu disimpan Pak. Alhamdulillah. Jadi aku kadang-kadang tak fikir macam itu Pak. Jadi kawan-kawan aku cari di Facebook, di statusnya dan lulus PBG, dan lulus P3K. Aku apa ya? Aku yakin Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Itu Allah. Itu Allah. Jadi kuncinya sabar dan ikhlas. Itu Pak. Sekian, terima kasih. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.